Berita ditangkapnya tentang koruptor kembali terjadi seolah-olah tidak henti dan berseri dan beredisi baru. Koruptor ini, koruptor itu. Pokoknya Indonesia, pokoknya pesta para koruptor gitu ya. Jadi semua dannya itu dibancakan para koruptor. Dan lebih viralnya bahwa koruptor tersebut kita ditangkap itu nangis gitu ya. Ya mungkin apa ya, mereka gimana sih? Lucu ya kalau dibayangkan ya. Seperti apa sih penampakan dari para koruptor yang nangis dan mewek seperti kayak anak kecil gitu ya? Apa? Kita langsung aja guys ya. Hmm. Kopi sampah 75,9 miliar untuk makan anak istrinya. Makan untuk anak istrinya, makan apa? Makan mobil. Cikur. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan, Banten, Wahyunoto Lukman, menjadi tersangka kasus pengelolaan dan pengangkutan sampah 75 miliar rupiah pada tahun 2024. Wahyunoto ditetapkan tersangka setelah 5 jam menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Banten pada Selasa 15 April 2025. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Banten, yaitu Enkos Kosasi. Baik rekan Enkos, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik, terima kasih rekan Arin. Selamat sore Tribunus dimanapun Anda berada. Betul bahwa Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan ditetapkan sebagai tersangka kasus pengelolaan dan pengangkutan sampah senilai 75 miliar pada tahun 2024 ya. Sebelum menetapkan Wahyunoto, penyidik juga telah melakukan pemeriksaan secara intensif selama kurang lebih 5 jam. Selama 5 jam. Wahyunoto ditetapkan tersangka menyusul tersangka sebelumnya, yakni pihak penyedia pengelolaan dan pengangkutan sampah bernama dari Direktur PT Ela Pratama Perkasa bernama Sukron. Sukron dan Wahyunoto ditetapkan tersangka karena diduga tidak sesuai dalam melaksanakan pekerjaan tersebut. Wahyunoto dan Sukron melakukan kong kali kong untuk mengubah klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI PT Ela Pratama Perkasa untuk mengatur agar perusahaan tersebut menjadi pemenang pengelolaan dan pengangkutan sampah. Wahyunoto yang dibantu oleh Jeki Yamani, ASN di DLH Tangerang Selatan, juga mengatur tempat pembuangan sampah secara ilegal di sejumlah wilayah, seperti di Desa Cibodas, Desa Sukasari, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, kemudian di Desa Gintung dan Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, serta di daerah Bekasi. Tempat tersebut merupakan lahan-lahan orang perorangan yang dijadikan tempat pembuangan sampah, tetapi bukan lahan untuk tempat pemrosesan air sampah. Jadi lahan tersebut adalah lahan pribadi di mana si pemilik lahan ini bersedia menjadikan lahannya sebagai tempat pembuangan sampah. Sampah tersebut dibuang begitu saja atau open dumping di lahan tanpa ada pemrosesan. Padahal metode open dumping sudah dilarang oleh pemerintah. Perlu diketahui pemirsa Tribuners bahwa PT Ela Pratama Perkasa ini merupakan rekanan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang dalam pengangkutan sampah. PT Ela sendiri sudah mendapatkan paket pekerjaan pengangkutan sampah di Dinas Lingkungan Hidup sejak tahun 2021 hingga 2024. Sejak tahun 2021 guys. Kejaksaan Tinggi Banten juga masih menelusuri aliran dana dalam kasus korupsi pengelolaan dan pengangkutan sampah di Kota Tangerang Selatan. Dalam kasus tersebut menyeret sejumlah nama, salah satunya Kasih Persampahan di DLH, yakni Jeki Yamani. Kasih Penkum Kejati Banten, Rangga Dekresna, mengatakan penelusuran aliran dana ini dilakukan untuk mengetahui uang hasil korupsi tersebut mengalir ke siapa saja. Rangga menjelaskan selain itu pihaknya perlu melakukan pendalaman terkait jumlah kerugian negara dalam kasus tersebut. Dalam melakukan penelusuran, Kejati Banten akan menggandeng auditor dan akuntan publik agar nilai kerugian dan aliran dana dalam kasus tersebut dapat diketahui secara jelas. Wahyunoto dan Sukron melakukan kong kali kong.
Selain Kong itu, ya. Wahinoto juga berperan menentukan lokasi pembuangan sampah. Kepala Seksi Penyidik Kejati Banten Himawan mengatakan lahan yang dijadikan tempat pembuangan sampah itu merupakan ilegal. Hmm. Perlu diketahui juga pemirsa Tribuner, hari ini Kejati Banten telah melakukan pemeriksaan satu orang calon tersangka di DLH Lingkungan Hidup. Demikian yang dapat saya laporkan, kan Arin dari Banten. Loh, jadi gini guys ya. Jadi si Wahyu ini sebagai ketua Dinas Lingkungan Hidup Tangerang itu membentuk suatu PT fiktif yang kemudian dimenangkan tendernya untuk mengelola sampah, dan kemudian juga menggandeng instansi lainnya yang merupakan temannya gitu ya. Dan setelah kong kali kong itu berjalan, maka dibagilah dana dari Dinas Lingkungan Hidup tersebut sebesar 75,9 miliar, yang 50 miliar itu digunakan oleh PT EPP yang ditunjuknya, yang dimenangkan tendernya, dan sisanya setelah yang tadi EPP itu untuk dana operasional, dan sisanya yang 25 miliar untuk dana pengelolaan sampah. Yang ternyata yang bikin geram itu adalah ketika mereka itu tidak mengurusnya dan membuang saja di Desa Gintung ya, itu pun milik perorangan dan tidak harus begitu saja, dan akhirnya pun ya pencemaran lingkungan lah ya, merusak lingkungan. Jadi orang seperti ini adalah orang-orang yang patut dibina gitu ya, dibinasakan maksudnya. Betapa kejamnya mereka ketika mereka tidak berpikir sama sekali, tidak mempunyai hati nurani sekali ketika masyarakat Indonesia sedang krisis ya, ketika dolar menguasai rupiah di angka 17.200, daya beli melemah, lapangan pekerjaan menyempit, banyak PHK ya. Mereka berpesta pora dengan aksinya mereka gitu loh. Bangke banget. Pokoknya bikin geram tuh ya. Kenapa Indonesia itu nggak segera untuk menerapkan hukuman yang berat, pemiskinan minimal lah ya, kalau bisa dihukuman mati ya, dimiskinkan itu. Kenapa mereka takut? Para anggota DPR itu nggak pernah mengesahkan ya, karena mereka mungkin ya sarangnya gitu ya, sarang para koruptor. 80%, ingat ya kata Bambang Pacul ya, DPR tidak bisa mengesahkan undang-undang perampasan aset para koruptor kecuali tanpa persetujuan ketum. Otomatis para ketumnya itu ya mungkin anteng-antengnya ya para koruptor gitu ya. Ya ini bukan berdasar asumsi ya, secara logika seperti itu. Ya, ketika Mahfud MD mengusulkan kemudian tidak bisa dilakukan karena ketua ketumnya tidak akan menyetujui gitu ya. Oke, kita lanjut video selanjutnya. Ini ya, jadi kiring masuk dalam mobil di Wahyu di Tengkoti ya. Sebelumnya Kejati menetapkan Sukron Yuliandi Mufti selaku pemenang proyek sampah. Mungkin ini anteknya si Wahyu ya. Tersangka WL, kepala ya WL ya, Wahyu Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan, yang kasus posisinya masih sama seperti kemarin. Mungkin pada yang bisa kami jelaskan saat ini, pada saat pelaksanaan pekerjaan, tersangka WL bersama-sama dengan saudara Zeki Yamani setelah secara aktif berperan dalam menentukan titik lokasi buang sampah ke lokasi-lokasi yang tidak memenuhi kriteria tempat pemrosesan tempat akhir pembuangan sebagaimana ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, perbuatan terpidana tersangka pada saat ini dikenakan pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana berubah dengan Undang-Undang 20 2001
Atas perubahan Undang-Undang 3199, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP terhadap tersangka WL dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Negara kelas 2B Serang terhitung hari ini. Pandeglang, 2B Pandeglang ya. Terhitung hari ini pada hari Selasa tanggal 15 April 2025. Sampai kapan ya kira-kira Indonesia bebas dari para koruptor? Mungkin ini hanya sebuah impian yang akan sulit untuk diwujudkan karena ternyata presiden apa yang dia kampanyekan cuma omong-omong saja. Ketika dia berjanji untuk memberantas koruptor sampai Antartika, ternyata dia dengan sangat gemoy gitu ya, sangat sopan kepada para koruptor, tolonglah kembalikan hasil korupsi kalian. Jadi kenapa ya sampai seperti itu gitu ya, ketika dia berkampanye seperti macan Asia, kemudian ketika sudah menjadi presiden menjadi macan ompong gitu ya. Ini bukan suatu hinaan ya Pak, tapi ini sebuah kecewaan rakyat jika para koruptor dibiarkan begitu saja. Bayangkan Indonesia berkuadran-kuadran triliun, ribuan triliun, dan itu sudah cukup untuk hampir ya boleh dibilang membayar utang rakyat ya. Bayangkan seorang bayi yang baru lahir, ketika dia melihat dunia, dia sudah dibebani utang. Dan bayangkan kenapa ya para koruptor itu tidak pernah membayangkan hal seperti itu sejauh itu. Dan bayangkan jika rumahnya dicuri dan digarong, apakah dia tidak menangis gitu ya? Apakah mereka tidak kecewa? Apa mereka kurang sejahtera dengan gaji-gaji mereka, kesejahteraan mereka itu ya? Mungkin ya namanya manusia tidak pernah akan cukup. Tetapi ingatlah akan sumpah, janji, dan pertanggungjawaban kalian di akhirat. Mungkin itulah keadilan sebenarnya. Oke, cukup sekian ya video kali ini. Semoga menambah maksudnya berita tentang tidak politik untuk kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.